Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah suatu kelainan metabolik endokrin yang kita alami dengan ditunjukkan adanya suatu peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita. Ada beberapa klasifikasi dari diabetes mellitus ini. Yang kita kenal adalah yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini dialami oleh mereka yang mengalami kegagalan absolut atau kegagalan mutlak pada pankreasnya, karena si sel pankreas tersebut tidak bisa menghasilkan insulin endogen. Dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 di sini berperan pada prevalensi 20% orang-orang yang dengan diabetes. Nah, diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh adanya suatu resistensi insulin. Jadi, di mana sel pankreas kita ini masih bisa menghasilkan insulin, tetapi yang pertama adalah mungkin jumlah produksinya kurang, atau si insulin ini bisa diproduksi tetapi kualitasnya buruk. Nah, yang ketiga adalah diabetes kehamilan. Diabetes kehamilan ini dialami oleh ibu hamil karena akibat perubahan hormonal pada saat kehamilan. Dan yang keempat adalah diabetes tipe lain. Biasanya diabetes tipe lain ini beberapa penyebabnya diakibatkan oleh suatu kelainan endokrin. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita amati pada pasien-pasien dengan diabetes. Di antaranya adalah keluhan klasik, yaitu sering merasa haus, sering merasa lapar, dan juga sering buang air kecil. Itulah 3 gejala klasik dari diabetes. Namun jangan lupa, banyak sekali keluhan-keluhan lainnya yang juga bisa mengarah kepada diabetes. Di antaranya ada beberapa pasien yang mengeluh sering kakinya kesemutan, tangannya kesemutan. Kemudian juga ada yang mengalami rasa lemas sepanjang hari yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian juga adanya berat badan yang turun yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian juga ada gejala-gejala lain seperti pandangan mata kabur, kemudian rasa gatal di seluruh tubuh. Kemudian ada juga beberapa pasien pria yang mengeluhkan disfungsi ereksi. Sebenarnya pada wanita ataupun pria memiliki kemungkinan yang sama ya untuk mengalami diabetes ini. Namun nanti kita membedakannya adalah dari faktor usia. Kalau untuk faktor usia di bawah 40 tahun, biasanya kita harus berpikir bahwa seseorang tersebut apakah memang menderita diabetes tipe 1. Karena apa? Karena memang diabetes tipe 1 itu dialami karena faktor genetik atau kerusakan beta pankreas secara mutlak. Lalu yang kedua, bila penderita tersebut berusia di atas 40 tahun, maka sebaiknya kita lakukan screening test. Screening test ini bisa kita lakukan diantaranya untuk menentukan kadar gula darah, seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, ataupun yang lebih baik lagi adalah pemeriksaan dengan gold standar, yaitu pemeriksaan HbA1c. Untuk cara mencegah diabetes, memang kita fokuskan pada kali ini adalah diabetes tipe 2. Mengapa? Untuk diabetes tipe 1 memang karena faktor keturunan maka kita tidak bisa mencegahnya. Kemudian yang diabetes tipe 2, kita berfokus pada bagaimana pengelolaan makan kita. Yang pertama, untuk pengelolaan makan, sebaiknya kita memperhatikan istilah 3J. 3J itu adalah yang pertama, masalah jumlah makan atau porsinya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pembatasan karbohidrat.
Jadi bukan berarti pasien-pasien diabetes itu tidak boleh makan ini itu. Nah, kebanyakan pasien-pasien kita di rumah sakit karena saking takutnya dia makan ini itu sehingga dia mengalami malnutrisi ya karena ketakutan untuk makan. Yang kedua adalah masalah jenis makanan. Jenis makanan penderita diabetes diusahakan sebaiknya adalah bervariasi. Utamakan untuk diperbanyak jenis makanan sayuran, karena sayuran dan buah-buahan di sini ditujukan adalah untuk mempertahankan serat di dalam saluran pencernaan agar tetap lebih lama kenyangnya. Dan yang ketiga adalah masalah jam makan. Nah, jam makan di sini sebaiknya penderita diabetes tepat waktu. Kenapa begitu? Tepat waktu di sini adalah agar mengusahakan distribusi kadar gula darahnya dia itu menjadi merata. Nah, jam makan untuk pasien-pasien diabetes disarankan dibagi menjadi 6 waktu makan, yaitu terbagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan snack. Sering pertanyaan yang muncul adalah, kenapa dok menjadi 6 kali makan? Dianggap bahwa dengan 6 kali makan, maka mereka dianggap makannya menjadi lebih banyak. Sebetulnya tidak demikian. Karena yang ditambah di sini adalah frekuensinya dan bukan jumlahnya. Jadi untuk masalah jumlah itu tetap berfokus atau bertitik pada berat badan dan tinggi badan. Nah, di situ ada penghitungan rumus tersendiri untuk menghitung berapa kalori jumlah yang bisa kita konsumsi dalam sehari. Untuk diabetes tipe 1 karena memang kerusakannya adalah akibat dari sel beta pankreas yang absolut, maka memang itu salah satu tidak bisa dihindari karena faktor genetik tersebut. Nah, caranya adalah memang tinggal bagaimana kita mengelolanya. Untuk diabetes tipe 1 ini kita sebut dengan diabetes dependence on insulin. Jadi bagi penderita diabetes tipe 1 memang tidak bisa lagi kita sarankan untuk menggunakan obat-obat anti diabetes yang oral atau minum. Maka sebaiknya untuk pasien-pasien diabetes tipe 1 ini kita fokuskan penggunaan obat-obatan langsung menuju ke insulin. Beda antara pengobatan insulin dan obat-obat anti diabetes oral atau minum itu memang sangat jauh berbeda. Dari tujuannya insulin ini diciptakan adalah untuk sebagai pengganti insulin yang ada dalam tubuh manusia atau kita sebut dengan human insulin atau kita sebut dengan insulin endogen. Nah, sebetulnya dari patofisiologi itu sendiri kita harus pahami bahwa tubuh manusia ini memiliki satu organ yang kita sebut dengan pankreas. Ini berfungsi sebagai pabrik insulin dalam tubuh kita yang menghasilkan human insulin. Nah, ketika terjadi kegagalan sel beta pankreas secara absolut atau yang terjadi pada diabetes tipe 1, maka si pabrik insulin ini memang betul-betul gagal produksi. Dia tidak bisa sama sekali memproduksi insulin, sehingga memang harus disupport insulin dari luar atau kita sebut dengan insulin eksogen. Maka diciptakanlah insulin buatan manusia. Nah, karena itu mengapa pada pasien-pasien diabetes tipe 1 memang pada dasarnya adalah pengelolaannya harus dengan pengobatan insulin. Nah, yang kedua, untuk diabetes tipe 2 ini memang penyebabnya agak sedikit berbeda, walaupun 20% faktor keturunan itu ada ikut berperan. Nah, namun yang paling sering terjadi adalah karena faktor gaya hidup. Ya, maka kita harus menerapkan bagaimana cara memodifikasi lifestyle atau gaya hidup si pasien tersebut. Ada 5 pilar dalam penata laksanaan diabetes tipe 2. Yang pertama adalah masalah edukasi. Edukasi di sini tentang diet ya. Yang pertama, diet sudah kita jelaskan tadi tentang bagaimana membagi makan ya. Ada 3 prinsip yang namanya kita sebut dengan 3J. Selain diet, juga kita harus memperhatikan penurunan berat badan. Bagi orang-orang yang obesitas
atau dengan peningkatan berat badan yang besar dengan indeks massa tubuh di atas 30, ya memang kita harus melakukan penurunan berat badan sebaiknya sekitar 5-10% dari berat badan awal selama 6 bulan ya. Jadi tidak boleh melakukan penurunan berat badan secara mendadak atau drastis. Misal banyak orang di luar sana kadang-kala ada yang menginginkan atau offering penurunan berat badan 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, itu sebenarnya bukan satu langkah yang baik. Karena memang ada satu tata cara yang baik untuk penurunan berat badan itu sendiri adalah untuk shift-nya 5-10% dalam waktu 6 bulan. Nah, selain masalah diet atau makan, kemudian penurunan berat badan, yang kedua adalah menghindari stres ya. Karena stres yang tinggi ini juga akan mengakibatkan gula darah tetap tinggi ya, tidak turun-turun. Nah, yang selanjutnya yang berikutnya adalah pilar yang keempat, yaitu yang ketiga yaitu tentang olahraga atau latihan fisik. Latihan fisik untuk pasien-pasien penderita diabetes yang disarankan adalah latihan fisik yang ringan sampai sedang atau low to moderate impact. Jadi tidak disarankan olahraga yang berat. Mengapa demikian? Pada pasien yang dengan olahraga berat itu sendiri bisa menimbulkan suatu kondisi atau kejadian peningkatan gula darah yang mendadak ya. Jadi si pasien tersebut kadangkala bisa mengalami misalkan penurunan kesadaran atau sampai dengan pingsan oleh karena terjadinya suatu kondisi hyperglikemia atau peningkatan gula darah yang drastis ya. Nah, kemudian pilar yang berikutnya adalah pilar yang keempat, yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan itu sendiri biasanya nanti kita bisa konsultasikan kepada dokter ahli ya. Terutama biasanya yang menangani diabetes ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Itu bisa kita lakukan dengan pemberian insulin atau obat-obatan anti diabetes oral atau tablet ya. Nah, di sini juga kita harus pahami bahwa orang Indonesia itu belum terbiasa dengan penggunaan insulin. Kalau di luar negeri mungkin orang sudah banyak ya yang menggunakan insulin dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Mengapa demikian? Karena kita harus pahami bahwa penggunaan insulin lebih dini itu lebih bagus ketimbang kita menundanya. Early insulin is better. Dan yang kelima adalah self-monitoring blood glucose. Artinya apa? Yang kelima adalah bagaimana cara kita memonitor gula darah secara teratur. Nah, sebaiknya bagi penderita diabetes di rumah disarankan untuk memiliki alat pengecekan gula darah sendiri atau kita sebut dengan glukometer. Mengapa demikian? Supaya kita apabila mengalami suatu kondisi hipoglikemi mendadak atau hiperglikemi mendadak, penurunan gula darah yang drastis atau tiba-tiba ataupun peningkatan gula darah yang drastis atau tiba-tiba, kita bisa melakukan pengecekan dengan segera. Sekian penjelasan saya tentang diabetes mellitus. Saya Dr. Dewi, spesialis penyakit dalam. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.